Seringkali, di tengah hiruk-pikuk perjuangan meraih sukses, kita merasa semua beban ini murni hasil keringat kita sendiri. Kita bangga pada strategi yang kita susun, pada jam kerja yang kita korbankan, dan pada ketahanan mental yang kita bangun. Tapi, pernahkah sejenak kita berhenti dan melihat ke belakang, jauh sebelum keberhasilan itu datang? Ada skenario tak terucapkan yang sering kita lupakan. Sebuah jaringan pengaman yang sudah dipasang sejak lama, yang bahkan tidak kita sadari keberadaannya. Ini adalah kisah tentang fondasi yang jauh lebih kokoh dari baja, yang dibangun di sepertiga malam, jauh dari sorotan mata kita. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah realitas yang seringkali terlalu indah untuk diakui oleh logika semata. Mari kita tarik mundur waktu, kembali ke masa kita masih berjuang di titik nol. Mungkin saat itu, kita menghadapi utang yang melilit, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan besar yang membuat kita merasa dunia runtuh. Kita ingat bagaimana kita mengunci diri di kamar, merasa sendirian dan tak berdaya. Sementara kita tenggelam dalam keputusasaan, ada satu sosok yang tidak pernah berhenti mencari jalan keluar, bukan dengan uang atau koneksi, melainkan dengan kekuatan paling murni yang dimilikinya. Ia tahu batas kemampuannya, dan di titik itulah ia berserah total, memohon pertolongan yang melampaui segala perhitungan manusia. Ia adalah ibu kita. Saya ingat suatu malam jam 2 pagi, dingin menusuk tulang. Saya terbangun sebentar, bukan karena alarm, tapi karena suara lembut yang samar. Saya melihat ibu berdiri di atas sajadahnya, bahunya sedikit bergetar. Dia tidak meminta kekayaan instan, dia hanya memohon dua hal, perlindungan untuk anaknya dan petunjuk agar hati anaknya tetap lurus. Doanya sederhana, diucapkan dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Zat yang Maha Mendengar. Setiap sujudnya adalah transfer energi positif yang tak kasat mata, sebuah janji bahwa ia akan menjadi benteng spiritual bagi anak-anaknya, bahkan ketika mereka telah dewasa dan merasa mampu terbang sendiri. Tahun-tahun berlalu, kita bangkit berkat kerja keras dan mungkin sedikit keberuntungan. Kita mendapatkan pekerjaan impian, kita berhasil melunasi utang, atau kita menemukan jodoh terbaik. Namun, di tengah semua kemudahan baru ini, kita seringkali melupakan detil-detil kecil. Bagaimana pintu rezeki itu tiba-tiba terbuka tanpa kita duga, atau bagaimana kita selamat dari kecelakaan fatal yang seharusnya merenggut segalanya. Kejadian-kejadian itu terasa seperti kebetulan yang manis. Tapi benarkah itu hanya kebetulan? Atau apakah itu adalah surat balasan yang baru sampai, diantar tepat waktu setelah melalui perjalanan panjang dari langit? Skenario yang paling menusuk adalah ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya mustahil diselesaikan. Contohnya, ada masalah hukum yang tiba-tiba muncul atau penyakit kronis yang menyerang. Kita sudah mengerahkan semua tenaga, semua koneksi, semua uang, dan hasilnya nihil. Kita hampir menyerah. Lalu, tiba-tiba, seorang teman lama yang sudah lama hilang muncul dan memberikan solusi yang kita butuhkan. Atau, seorang dokter yang ahli di bidang langka itu ternyata bisa kita temui dalam hitungan jam. Pertolongan ini terasa begitu spesifik, begitu personal, seolah-olah ditujukan khusus untuk kita. Kita bertanya, mengapa saya seberuntung ini? Saat itulah hati nurani berbisik, memutar memori lama yang hampir terlupakan. Kita teringat pada permintaan kita di masa lalu. Kita ingat pernah bercerita kepada ibu tentang ketakutan kita akan kegagalan finansial, atau tentang rasa sakit yang tak terungkapkan. Lalu kita menyadari, bantuan yang datang hari ini, yang terasa seperti mujizat yang tidak beralasan, persis sama dengan apa yang kita ceritakan padanya 5 tahun lalu. Doa beliau bekerja seperti jaring penangkap yang dilemparkan ke masa depan. Saat kita sedang berjuang di tahun 2024, jawaban itu sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2019, ketika ibu mengangkat kedua tangannya di waktu fajar. Ternyata, doa ibuku sampai sini. Memahami kekuatan doa orang tua adalah memahami konsep risiko yang dieliminasi.
Doa mereka tidak selalu memastikan kita tidak akan jatuh, tetapi memastikan bahwa ketika kita jatuh, ada bantalan yang menahan kita agar tidak hancur. Mereka tidak meminta kita terhindar dari badai, tetapi meminta agar perahu kita cukup kuat untuk melewatinya. Perhatikanlah, orang-orang yang mencapai puncak kesuksesan dengan hati yang tenang dan tanpa drama yang berlebihan, seringkali adalah orang-orang yang memiliki stok doa ibu yang tidak pernah habis. Ini adalah bentuk investasi spiritual yang paling mahal dan tak ternilai harganya, yang kita terima secara gratis. Momen ini harus menjadi panggilan bangun bagi kita semua. Seberapa sering kita menelpon orang tua hanya untuk menanyakan kabar, tanpa meminta apa-apa selain ridho mereka? Seberapa sering kita membiarkan mereka tahu bahwa kita menghargai setiap tetesan air mata yang jatuh di sajadah demi kita? Jangan sampai kita hanya menghubunginya saat membutuhkan uang atau saat kita merasa sukses dan ingin memamerkan pencapaian. Ridho orang tua, khususnya ibu, adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling mujarab, kunci yang dapat memutarbalikkan takdir yang telah tertulis, menjadikannya lebih ringan dan lebih berkah. Skenario ternyata doa ibuku sampai sini adalah pengakuan kerendahan hati, bahwa kita bukanlah pemeran tunggal dalam film kehidupan kita. Ada sutradara tak terlihat, dan ada co-pilot yang paling setia, yang diam-diam memastikan kita tidak keluar jalur. Saat kita merasa semua kebetulan indah berpihak pada kita, ingatlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil kerja keras batiniah ibu kita. Mari kita jadikan ini pengingat untuk tidak pernah mengabaikan koneksi spiritual itu. Ucapkan terima kasih yang tulus, dan jika memungkinkan, panjatkan doa untuk beliau sebanyak doa yang telah ia panjatkan untuk kita. Ini bukan hanya tentang keberuntungan materi. Kekuatan doa ibu juga merasuk pada pembentukan karakter. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi ketenangan hati kita di tengah badai, kemampuan kita untuk memaafkan, dan keberanian kita menghadapi tantangan, semua itu telah diminta ibu dalam doanya. Ia meminta kita menjadi orang yang kuat, bukan orang yang mudah menyerah. Ia memohon agar hati kita dijaga dari rasa dengki. Jadi, saat kita merasa damai di tengah kekacauan, itu bukan sekedar ketenangan bawaan, itu adalah lapisan perlindungan spiritual yang telah dipasangkan oleh doa yang tak pernah lelah itu. Ini adalah warisan tak ternilai. Maka, tugas kita hari ini sangat sederhana. Perbaiki hubungan kita dengan sumber kekuatan tak terbatas ini. Jangan tunggu sampai sukses besar untuk mengakui jasa mereka. Jangan tunggu sampai mereka tiada untuk menyadari betapa pentingnya setiap helaan nafas doa mereka bagi perjalanan hidup kita. Angkat telepon, kirimkan pesan singkat, atau jika memungkinkan, berikan pelukan hangat dan ucapkan, "Terima kasih, Bu. Ternyata semua yang baik dalam hidupku berasal dari setiap bisikan doamu." Ini adalah pengakuan tertinggi yang bisa kita berikan, sebuah janji bahwa kita tidak akan pernah lupa pada asal-muasal keberkahan kita. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menghargai dan membalas setiap kebaikan doa yang telah diukir oleh orang tua kita, baik yang kita sadari maupun yang bekerja secara diam-diam. Mari kita jaga api spiritual ini agar selalu menyala, karena inilah bekal terpenting kita di dunia dan di akhirat. Jadikan cerita ini inspirasi untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak refleksi ini hingga akhir, dan semoga berkah selalu menyertai langkah Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.